Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi bagaimana mengintegrasikan aplikasi SPP kita dengan Mitrans. Jadi transaksi di Mitrans itu ada ada 3 status ya di snapnya. Kalau saya lihat di dokumentasinya ini ada on success, on pending, dan on error. Jadi kalau on pending itu usernya udah klik, nanti dia belum bayar, itu namanya pending. Ini harus kita handle juga di sini ya, di snap kita ini, di snap pay-nya. Jadi saya copy ini on pending-nya dan on error-nya. Oke, kita kasih koma di sini, enter. Nah, responnya saya sama saja. Jadi tidak ada yang berbeda. Tetap saya redirect dia ke halaman yang sama dengan parameter check through. Oke, kita coba dulu. Saya contohkan misalnya usernya klik bayar sekarang, snapnya muncul, kemudian dia pilih bank, ya dia pilih banknya, tapi dia tidak jadi bayar, ya dia back to merchant. Nah, maka dia akan redirect ke halaman yang sama dengan membawa check through. Oke. Berikutnya, pembayaran itu kan dilakukan oleh user ke virtual account. Kemudian Mitrans lah yang mengetahui pembayaran itu sudah berhasil atau belum. Aplikasi kita tidak tahu nih. Nah, maka dari itu kita perlu mengecek status pembayaran. Jadi aplikasi kita itu perlu menghubungi Mitrans lewat API untuk mengetahui dia udah bayar, tagihan ini udah bayar atau belum berdasarkan nomor tagihannya. Nah, Mitrans itu menyediakan ini, dia ada URL-nya. Ya, ini URL-nya, kemudian harus bawa header dan harus bawa authorization-nya. Oke, saya langsung saja di wali memberi tagihan controller. Di sini kita buat if. Jadi jika request check, berarti di dalam requestnya itu ada variabel checknya ya. Kemudian respon sama dengan. Nah, sekarang Laravel kita harus menghubungi Mitrans ya, harus menghubungi Mitrans. Jadi kita menggunakan paket HTTP with header seperti ini. Oke, kemudian get ini nanti URL-nya. Oke, headernya pertama kita lihat di informasi CURL-nya, accept, kita copy, isinya adalah application JSON. Ini kita copy juga. Kemudian content type isinya sama. Oke, isinya juga application JSON seperti ini. Nah, kemudian ada authorization. Authorization ini kemarin saya udah baca-baca dokumentasi, diisi dengan basic, kemudian titik base 64, basic bukan ya, salah, basic, iya base diisi dengan base 64 encode. Oke, kemudian diisi dengan env. Env-nya itu diisi dengan Mitrans server key. Oke, seperti ini. Tambahkan ini dia. Kelebihan. Oke, sip. Udah benar. Kemudian URL-nya lagi. URL tinggal kita copy saja dari situs resminya. Oke. Kita masukkan di sini. Status, order ID-nya ini kan ada di tagihan, get nomor tagihan seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita ambil responnya. Response JSON sama dengan respon JSON. Kemudian saya DD dulu. Oke, kita DD. Kita mau lihat responnya itu seperti apa. Saya refresh. Nah, ini dia. Ini respon dari Mitrans-nya. Ini contoh yang sudah bayar ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Kalau yang belum bayar, kalau saya lihat dokumentasinya, kita baca dokumentasi Mitrans, dia ada namanya transaction status. Ini dia.
Jadi untuk mengecek itu kita menggunakan transaction status, dia sudah bayar atau belum. Jadi ini ada keterangan pembayaran ditemukan, pembayaran berhasil, pending nih dia sudah buat tapi belum bayar, dan ada beberapa status lainnya. Jadi ini dia nih. Nah, kita mau ambil yang transaction status ya. Jadi saya buat dulu di sini nih, status pembayaran sama dengan kutip kosong. Kemudian di sini kita buat status pembayaran sama dengan respons. Kok responso ya, salah, harusnya response. Oke, respons. Kemudian kita ambil transaction status. Oke, seperti ini. Baru kemudian kita kirim status pembayarannya, status pembayaran dari variabel status pembayaran seperti ini. Oke, simpan. Nanti kita tampilkan di ini, kita refresh dulu. Kita tampilkan dia di mana ya? Di bawah, di atasnya kayaknya, dibayar sekarang. Nah, di atasnya itu kita tampilkan P, kemudian kita tampilkan status pembayaran, status, nama variabelnya tadi tuh status pembayaran seperti ini. Oke, di sini dia. Simpan. Oke, status pembayaran settlement. Settlement ini berhasil ya. Nanti bisa kita ubah pakai bahasa kita misalnya ya. Settlement ini pembayaran berhasil, pembayaran pending ya. Ini tinggal kita buat function saja, misalnya di helper kita kemarin, misalnya function get status pembayaran teks, misalnya seperti ini. Oke, kita buat di sini if sorry, bukan teks ya, if status, berarti if status sama dengan apa tadi, settlement. Oke, return sudah lunas. Oke, ini tinggal kita tambahkan if lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya pending mau kita ganti jadi tertunda ya, tinggal ganti di sini. Oke, di sini kita tinggal panggil statusnya, simpan. Sorry, ada error di helpernya, kurang titik koma. Sip. Oke. Nah, ini ada sebenarnya model kayak kita ini udah bisa lah kalau untuk bukan untuk implementasi ya, tapi untuk proyek penelitian, tugas akhir tuh sebenarnya udah lebih dari cukup ya. Artinya sudah bisa ngecek. Satu lagi nih yang belum, jika statusnya sudah bayar, maka harusnya di sini kita buat if juga nih, if status pembayaran sama dengan apa tadi? Kita lihat di helper ya, yang lunas itu. Oke, ini. Nah, ini kita update juga nih, update status pembayaran. Jadi yang di aplikasi kita juga kita update tagihannya ya. Kita bisa lihat di pembayaran controller, seingat saya. Nah, di sini nih. Jadi ini kita update tagihannya itu, mana dia tagihan, find or fail tagihan, bener. Oh, dia ada ini ya, saya lupa nih. Kodenya sudah lama sekali kita tidak melihat kode ini. Oke, saya coba ini dulu nih. Pembayaran create request data ini dia dapatnya dari sini nih. Kita lihat apa sih data yang dibawanya. Ini ada 3 data. Tanggal bayar, oke, berarti kita buat di sini request data, tanggal bayar, kemudian now, lalu request data lagi, request data lagi, jumlah bayar, sini berarti nanti kita isi jumlahnya, kemudian tagihan ID itu order ID, request data. Oh, enggak, kalau tagihan ID sama ya. Di sini berarti tagihan ID.
Jumlah bayar ini sebenarnya bebas, mau kita simpan jumlah SPP-nya saja atau mau kita simpan plus apa namanya tuh, dia kan kena cas 4.000 ya, mau kita cas juga 4.000-nya boleh saja, silakan. Kalau sudah, udah tinggal kita create nih. Seharusnya nanti yang sudah lunas kan, harusnya kan dia udah berubah jadi lunas status pembayarannya seperti itu. Ada update status. Update status nih errornya di mana? Oh, di sini dia. Ini errornya di pembayaran model. Update status. Kenapa dia error? Pembayaran tagihan update status. Call to a member function update status on null. Pembayarannya itu update statusnya null. Update status itu di mana dia? Di tagihan. Update status. Total pembayaran, dis pembayaran, order by. Oke. Oh, ini diupdate jadi lunas dia, dan tanggal lunasnya muncul tanggal bayar. Ini kayaknya belum berhasil di create ya, DD pembayaran. Kita coba. Oh, sebentar. Ini errornya di tempat lain. Tapi kalau kita lihat update status, kalau kita mau selesaikan errornya, dia ada di tagihan. Berarti pembayaran ini tidak berhasil menuju ke tagihan. Pembayarannya di update tadi. Kita coba telusuri satu-satu ya. Dia errornya di function create, salah saya. Oke, di sini. Kita coba refresh. Oke, ini pembayarannya sudah ada, tapi ketika dia menuju ke tagihan, oke, oh dia nol ya, pembayarannya nol. Oke, berarti kemungkinan pembayaran itu ID-nya tidak berelasi ke tagihan ID. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini tagihannya salah kita. Nih. Harusnya kita isi dengan apa tadi? Oh, ini salah. Harusnya kan gini. Nah, gini dia. Oke, gitu cara ngecek error ya. phpMyAdmin. Kita cek di database. Yang disimpan tuh malah data modelnya semua. Oke, kita cek aplikasi tagihannya. Di sini di pembayarannya harusnya pembayarannya masuk berulang ya. Kita cek. Nah, ini dia nih. Ada, kita hapus saja nih biar tidak bikin bingung. Yang tanggal 13 ini dia. Oke, kita hapus dulu, nanti kita coba lagi. Oke, sudah. Nah, ini juga salah sebenarnya logika kita ini. Harusnya dia itu bukan create saja, tapi harusnya dia itu first or create ya. First or create itu maksudnya kalau ada first or create. Nah, first or create itu seperti ini dia. Sebentar, tanggal bayarnya itu tidak kita masukkan di sini, tapi kita masukkan di sini. Tanggal bayar now, kemudian tanggal konfirmasi itu juga now. Nah, jadi di sini di sini tidak perlu lagi kita tambahkan. Oke, kita coba. Kalau kita lihat di database, dia harusnya dia datanya masuk 1.200 pembayaran tadi. Oke. Belum masuk ya. Oh, ini yang pending ya. Kalau pending kan dia harusnya tidak masuk. Nah, ini yang lunas. Yang lunas tuh ada perintah dd kah? dd. Ini dd-nya muncul dd. Oh, dd-nya di sini, tadi lupa saya. Aduh, ini kode sudah lama bersemi kembali. Oke. Nah, ini dia. Harusnya tuh datanya cuma boleh masuk satu, data pembayaran dari user ya. Oke, ini dia.
Mau di refreshnya berapa kali pun di sini harusnya dia cuman masuknya satu kali. Kita cek lagi. Oke, ini berarti udah benar. Jadi kita pakainya tuh perintah namanya first or create. First or create itu pertama dia akan cari dulu berdasarkan kriteria ini sudah ada nggak jumlah dibayar, tagihan ID, metode, dan wali. Kalau sudah ada maka tidak dibuat lagi. Kalau belum ada maka data ini akan disimpan plus data ini. Ya, kalau tanggal bayar ini kan berubah-ubah. Ya. Oke, ini udah selesai. Jadi ini sebenarnya integrasi yang sederhana ya, yang simple. Karena kalau dalam konteks yang lebih kompleks, kita harus menyimpan status tagihan, kita harus menampilkan, ini harusnya bisa ditampilkan lagi nih untuk yang statusnya pending. Kemudian kita simpan juga nomor virtual account-nya. Respon-responnya tadi juga harus kita simpan semua ke database kita. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu ya integrasi Mitrans-nya. Karena tadi sebenarnya untuk SPP itu kalau dalam pandangan saya dia belum terlalu perlu menggunakan payment gateway, kecuali untuk sekolah-sekolah yang memang sifatnya seperti pesantren dan lain-lain yang menetap siswanya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.